kalau misalnya nggak ditanya kamu sama dia ya udah diem aja, tapi ketika kamu ditanya kamu sama dia ya, kamu jangan bilang enggak, bilang aja iya jujur gitu. Cuma kalau masalah masjid dibakar, ini dibakar, ya gimana ya Kak, maksudnya ya, sedih. Sampai bahkan ada yang kejadian Cikesti kan yang sampai dibunuh di depan mata orang banyak gitu. Cuman sakit hati, cuman ya gimana ya udah gitu. Cuman bisa pasrah, doa aja. Sobat kita Anissa tak kuasa menahan air matanya ketika menceritakan perlakuan tidak menyenangkan dari warga yang tidak bisa menerima Ahmadiyah, keyakinan yang dimiliki Anissa. Anissa menyesalkan aparat penegak hukum yang tidak bisa berbuat banyak ketika kelompok agama minoritas ditindas di kampung halaman sendiri. Adapun polisi malah bertepuk tangan gitu, ya agak miris aja, maksudnya polisi itu melindungi warga, masyarakat, mengayomi, tapi malah bertepuk tangan ketika ada pembunuhan. Nggak tahu di mana hati nuraninya. Tak ingin melihat kasus intoleransi meningkat di Indonesia, Anissa dan puluhan sobat kita bergabung di Peace Leader Camp yang diselenggarakan oleh Search for Common Ground dan Asian Muslim Action Network atau AMAN di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Di Peace Leader Camp yang mengangkat tema Collaboration in Diversity ini, sobat-sobat kita dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta dilatih untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menghadapi dan menangani kasus intoleransi dan konflik berbasis agama. Sekitar 70 pemuda sobat kita ini dibagi dalam 3 kelompok yang di dalamnya terdiri sobat-sobat dengan berbagai keyakinan seperti Islam, Kristen, Buddha, Ahmadiyah, dan aliran kepercayaan seperti Kejawen. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mencari akar permasalahan dan solusi dari contoh kasus konflik intoleransi di Indonesia. Sobat-sobat kita ini punya ide-ide yang hebat sobatin dalam menyelesaikan konflik. Ada yang dalam bentuk gambar dan ada juga yang dalam diskusi kelompok kecil. Tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada juga yang mengucilkan. Semua sobat kita ini begitu akrab satu sama lain. Patut kita contoh nih sobatin. Banyak ya, misalnya saya bisa gabung sama teman-teman yang berbeda dengan saya, beda etnis. Terus misalnya sekamar sama Elden kan ya, kita ini beda, dia Kristen, saya Muslim. Nah, saya banyak belajar dari dia seperti itu. Kalau aku sih, aku nggak terlalu misalnya ya, lu sama dia, lu sesat tuh, nggak kayak gitu. Soalnya kemarin sempat sekamar sama orang yang sama dia dan menurut aku mereka juga sholatnya sama dan dia cerita bedanya tuh cuman di ini loh, bedanya cuman di ini, kita nabinya juga tetap Nabi Muhammad. Dan setelah itu, oh ya udah, kita cuman beda dikit lah, yang penting kita sama-sama menyembah satu Tuhan. Untuk menggabungkan. Tak hanya itu saja sobatin, sobat-sobat kita ini juga belajar dari jurnalis untuk memahami suatu berita konflik intoleransi di Indonesia sehingga bisa mencari solusi dari suatu berita konflik itu. Nah, biasa ketika kawan-kawan jurnalis itu bisa menulis konflik dengan benar, mereka bisa memberikan informasi yang utuh tentang konflik yang terjadi. Nah, ketika masyarakat itu tahu tentang konflik yang terjadi, mereka bisa secara kolektif itu untuk mencari solusinya secara bersama-sama. Selain itu juga belajar dari komunitas budaya yang ada di Yogyakarta mengenai cara menyelesaikan konflik dalam suatu komunitas yang plural. Komunitas Imam itu bisa berjalan sudah 14 tahun. Fungsinya awal itu hanya senang dan menerima. Ada banyak materi yang bisa segera diimplementasikan nih sobatin di lingkungan kita. Banyak banget, maksudnya saya lebih tahu, oh kalau menghadapi konflik itu harusnya bukan kayak gitu nih, maksudnya bukan dengan marah, dari yang destruktif jadi konstruktif, oh begitu ya penanganannya. Kalau aku sih, yang aku pelajari banyak banget ya pastinya tentang konflik, bagaimana menyelesaikan konflik, tentang perspektif dan sebagainya. Dan apa yang mau aku implementasikan nantinya, aku tuh pengen menyebarkan perdamaian di kota aku dengan cara-cara yang sederhana aja. Misalnya dengan kita cerita ke teman kalau misalnya ada perbedaan, meskipun kita berbeda, kita tuh tetap orang Indonesia loh, kita tuh punya persamaan, kita tuh orang Indonesia ya, kayak gitu sih. Saya belajar lebih menyadari arti toleransi sendiri, terus habis itu kita mempelajari, mengklarifikasi sih apa yang sebenarnya di pikiran kita tuh, oh
agama ini tuh seperti ini. Oh ternyata enggak, ternyata gini. Dan di situ kita menemukan sesuatu yang kita tuh sejalan sebenarnya. Di akhir pelatihan, sobat-sobat kita ini menampilkan kesenian yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Sobat-sobat kita ini mau menekankan Sobatin bahwa budaya kesenian bisa menjadi alat pemersatu masyarakat Indonesia dari berbagai agama dan kepercayaan. Wah, dengan bekal pelatihan yang bagus ini, mudah-mudahan sobat-sobat kita ini bisa menjadi pemimpin perdamaian di tempat tinggal masing-masing. Dan masalah intoleransi dan konflik agama semakin berkurang. Setuju kan Sobatin? Kalau aku sih berharap masyarakat lebih bisa menyikapi perbedaan itu sebagai sesuatu yang positif, karena aku yakin bahwa nggak akan pernah ada perdamaian yang buruk dan nggak akan pernah ada perang yang baik gitu.